Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, benar bahwa pada hari ini, Senin 26 Januari, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pihak swasta, yaitu pemilik salah satu PIHK atau Biro Travel yang menyelenggarakan ibadah haji. Kami meyakini Pak Fuad akan hadir dan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan perkara sehingga pengungkapan dalam perkara ini menjadi lebih terang. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, benar bahwa pada hari ini, Senin 26 Januari, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pihak swasta, yaitu pemilik salah satu PIHK atau Biro Travel yang menyelenggarakan ibadah haji. Kami meyakini Pak Fuad akan hadir dan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan perkara sehingga pengungkapan dalam perkara ini menjadi lebih terang. Pemerintah di awal tahun ini fokus penguatan fundamental ekonomi nasional. Ya, poin ini menjadi strategi utama pemerintah untuk memperkuat instrumen-instrumen pertumbuhan ekonomi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan tim ekonomi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Investasi Hilirisasi serta Danantara secara rutin berkoordinasi untuk menyelaraskan kebijakan yang saling berkaitan. Dengan koordinasi yang erat antara kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah dapat terjaga di tengah dinamika global. Selain itu, optimalisasi belanja pemerintah di awal tahun juga menjadi salah satu fokus kerja tim perekonomian. Prasetyo menilai percepatan dan efektivitas belanja negara dapat berperan sebagai stimulus ekonomi yang turut menopang stabilitas makroekonomi termasuk nilai tukar. Secara khusus yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memastikan bahwa fundamental ekonomi kita itu kuat, kemudian sektor-sektor real bagaimana didorong untuk itu tumbuh dan berkembang gitu, karena kuncinya di situ. Kuncinya adalah di fundamental ekonomi kita, di sektor real kita. Kemudian di awal tahun seperti biasa government spending kita juga kemarin salah satu yang dibahas karena kita menghendaki di awal tahun belanja pemerintah juga sudah bisa optimum karena ini bagian dari salah satu stimulus ekonomi gitu. Iya, sementara itu pemirsa, ekonomi Indef Aryo Irhamna menilai perekonomian Indonesia pada 2026 diproyeksikan masih berada dalam tekanan tantangan struktural yang kian kompleks. Ya, mulai dari rapuhnya rantai pasok global hingga masih melemahnya daya beli masyarakat. Menurut Aryo, kondisi tersebut menuntut kebijakan ekonomi nasional yang lebih presisi, berbasis data dan berorientasi jangka panjang. Pasalnya ketidakpastian global yang dipicu dinamika geopolitik serta dominasi negara tertentu dalam perdagangan internasional semakin mempersempit ruang gerak negara berkembang termasuk Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Aryo menyebut meski permintaan global masih relatif tinggi dan peluang pasar terbuka lebar, daya saing ekspor Indonesia masih belum tumbuh secara optimal. Struktur ekspor nasional masih bertumpu pada komoditas tertentu dan sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi global. Globalnya sedang tumbuh, tapi sayangnya pangsa Indonesia ini stagnan gitu atau sedikit menurun gitu. Ini tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Itu bukan karena pasarnya mengecil, tetapi karena dan pandang saya produk-produk kita tidak cukup kompetitif gitu ya, karena berbagai perkembangan dari produk-produk dari negara lain. Mungkin ada beberapa hal ya, kualitas dan standar, kemudian logistik dan biaya transaksi,
serta lemahnya dukungan kebijakan industri yang berbasis pasar gitu ya. Indonesia dan Prancis kembali berkomitmen memperkuat kemitraan strategis hingga tahun 2050. Ya, kemitraan strategis yang diusung mencakup kerjasama transisi energi pangan, maritim, pendidikan, dan sektor ketahanan. Usai gelaran World Economic Forum Davos 2026, Presiden Prabowo Subianto diundang khusus melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana secara strategis pertemuan bilateral tersebut memperkuat hubungan kemitraan erat Indonesia-Prancis. Kedua pemimpin negara tersebut menegaskan komitmen stabilitas global serta mendalami kolaborasi di sektor pertahanan yang kuat, kerjasama di bidang investasi dengan perusahaan Eramet, Danone, kemudian L'Oreal dan Michelin, berperan penting dalam pembangunan transisi energi di Indonesia hingga kerjasama sektor pangan dan maritim. Pertemuan strategis ini juga menekankan komitmen pemerintahan Prabowo untuk memperluas kemitraan strategis di Eropa. PT Trisula Textile Industries Tbk menetapkan target pertumbuhan pendapatan hingga 8% year on year pada tahun ini. Ya, sejumlah strategi yang telah disiapkan diprediksi akan mendorong laju positif bagi pertumbuhan perseroan, salah satunya dengan melakukan peremajaan dan modernisasi mesin berteknologi canggih. Emiten tekstil dari Garmen PT Trisula Textile Industries Tbk menetapkan target pertumbuhan pendapatan perseroan hingga 8% year on year pada tahun ini. Sejumlah strategi yang telah disiapkan perseroan belakangan diprediksi akan mendorong laju positif bagi pertumbuhan perseroan. Perseroan memiliki setidaknya 4 strategi untuk tahun ini, salah satunya dengan melakukan peremajaan dan modernisasi mesin berteknologi canggih. Perseroan pun mengalokasikan belanja modal senilai 21 miliar dengan 70%-nya akan dialokasikan untuk peremajaan mesin. Selain itu, Perseroan juga berupaya memperkuat riset dan pengembangan melalui Trisula Innovation Center guna mendorong inovasi yang terintegrasi di sektor tekstil dan garmen. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Di segmen retail, Perseroan berencana secara rutin meluncurkan produk-produk baru yang dinilai relevan dengan kebutuhan pasar. Salah satu produk yang akan dirilis tahun ini adalah kain hasil recycle. Produk ini nantinya akan dikhususkan untuk pasar ekspor yang diharapkan mampu mendorong pendapatan Perseroan dengan lebih signifikan. Adapun sepanjang 9 bulan 2025, Perseroan membukukan penjualan neto senilai 413,33 miliar rupiah atau terkoreksi 3% year on year. Laba bersih Perseroan juga turun 40,43% year on year menjadi 5,48 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten konsumer PT Multimedika International Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan 10 hingga 15% tiap tahun pada periode 2026 sampai dengan 2030. Direktur Utama PT Multimedika International Tbk, Mengki Mangarek, mengatakan pada 2026 Perseroan telah menetapkan arah bisnis dengan menempatkan segmen baby care sebagai mesin pertumbuhan utama, disertai diversifikasi produk secara selektif di kategori personal care dan adult care. Mengki juga menyatakan perusahaan menargetkan pertumbuhan yang terkontrol dan berkualitas sejalan dengan dinamika pasar fast moving consumer goods di Indonesia yang diproyeksikan tumbuh 6% sampai 9% year on year di tahun ini, di mana segmen baby and child care diperkirakan tumbuh 8 sampai dengan 11% year on year dan personal care and beauty sebesar 9 hingga 12% year on year. Sementara itu, segmen penjualan tisu basah dan produk hygiene diperkirakan berkontribusi 15 sampai dengan 20% terhadap revenue 2026, seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk kebersihan dan kebutuhan harian. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia terkait dengan fasilitas pinjaman bernilai triliunan rupiah. Ya, pinjaman ini dinilai sebagai transaksi material karena nilainya melampaui 70% dari ekuitas perseroan. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT mengantongi fasilitas term loan dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk senilai 4,84 triliun rupiah pada 19 Desember 2025. Fasilitas pinjaman ini dimanfaatkan oleh 4 perusahaan terkendali yaitu PT Sahabat Mewah dan Makmur sebesar 1,63 triliun rupiah, PT Kayung Agro Lestari sebesar 1,39 triliun rupiah,
serta 2 entitas lain yaitu PT Austindo Nusantara Jaya Agri dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais. Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan ANJT Hilman Lukito menjelaskan pinjaman ini merupakan bagian dari strategi penataan struktur pendanaan perseroan. Dana digunakan untuk pembayaran kembali utang jangka pendek serta mendukung pengembangan usaha ke depan. Atas fasilitas ini, sejumlah aset seperti tanaman tanah bangunan dan pabrik kelapa sawit dijadikan jaminan. Meski rasio keuangan meningkat, ANJT menegaskan kondisi keuangan masih dalam batas wajar dan resiko terus dikelola secara hati-hati. Berbagai sumber, iDeck Channel.